Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita tambah dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang menjadi rutinitas kita ini menjadi ladang bagi kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tetap kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Kita akan meneruskan pembahasan kitab Hadits Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan bahas hadis yang ke-16 tentang larangan marah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika ia menuturkan ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqdab, faraddada miraran qala la taqdab. Beliau menjawab, beliau bersabda, janganlah engkau marah. Kemudian laki-laki itu mengulang-ulang terus pertanyaannya. Tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang sama. Wasiatnya adalah janganlah engkau marah. Taib jamaah sekalian rahimakumullah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada seseorang yang datang kepada beliau dengan wasiat jangan marah? Nah, ini salah satu daripada dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan melihat kepada orang yang bertanya apa yang dibutuhkan oleh orang itu. Jadi tidak semua wasiat yang diberikan kepada seseorang yang meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama. Ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta satu amalan yang belum pernah ditanyakan oleh orang lain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada orang itu, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Ada orang lain yang kemudian bertanya juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya terkait dengan amalan-amalan yang bisa diamalkan yang tidak pernah ditanya oleh orang lain juga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang itu dengan jawaban, la yazalu lisanaka radban li dzikrillah. Senantiasa lisanmu itu terbasahi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jamaah sekalian rahimakumullah, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada orang-orang yang bertanya, kepada orang-orang yang meminta wasiat kepada beliau itu berbeda-beda. Tergantung keadaan orang itu.
apa yang dia butuhkan, apa yang saat ini sedang dia rasakan. Sebagaimana dalam hadis yang lain juga banyak sekali ketika ada orang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayu amalin ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menjawab al-isyrak, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Pertama, kau beribadah kepada Allah, jangan menyekutukannya. Di lain tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan as-salatu ala waktiha atau as-salatu fi awwali waktiha, salat di awal waktunya. Jadi berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa dakwah itu melihat kondisi orang yang kita dakwahi, sehingga apa yang disampaikan harapannya bisa menjadi obat bagi masyarakat yang sedang memiliki penyakit hati, yang sedang memiliki penyakit agama. Itulah dakwah. Sama sebagaimana dalam hadis ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus dicecar dengan pertanyaan, berilah wasiat kepadaku ya Rasulullah, berkali-kali, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengulang jawaban beliau dengan wasiat la taghdab, jangan kau marah. Artinya saat itu seseorang ini butuh wasiat untuk agar supaya dia bisa meredam amarahnya. Ya. Karena kalau orang sudah marah, kalau kata para ulama bahwa al-ghadab, marah itu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Orang yang marah itu ketika pertama kali dia malah junun, dia seperti orang gila. Apa saja diucapkan oleh lisannya, padahal dia belajar ilmu agama, padahal dia selalu mengikuti majelis ilmu, ikut ta'lim. Tapi saat dia berada di posisi marah, maka ucapan yang dia ucapkan seperti orang gila. Wa akhiruhu nadam, dan akhirnya pasti dia akan menyesal apa yang telah dia perbuat, apa yang telah dia ucapkan, apa yang telah dia lakukan. Apakah merugikan diri dia, atau merugikan orang lain, atau merugikan keluarga, atau merugikan orang-orang terdekatnya, atau merugikan guru atau muridnya. Pasti dia akan menyesal kalau dia lampiaskan amarahnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas menyebutkan salah satu daripada hadis yang selaras senada dengan wasiat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan untuk marah, sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji walakal jannah. Dalam riwayat lain disebutkan la taqdab walakal jannah, jangan kau marah. Kalau kau marah, kalau kau tidak bisa menahan amarah, maka bagimu surga. Subhanallah, ini merupakan salah satu akhlak di antara akhlak-akhlak yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Dia bisa menahan amarahnya, dia bisa menahan emosinya, meskipun dia mampu untuk meluapkan amarahnya, meskipun itu haknya untuk meluapkan amarahnya. Tapi kalau ada sampai orang yang mampu untuk menahan dirinya agar supaya tidak melampiaskan emosionalnya, maka orang-orang yang seperti ini akan dibayar dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-133 hingga 134, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya untuk bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia melakukan perbuatan dosa. Karena sangat disayangkan
Dosa yang semakin menumpuk, lalu kemudian keadaan kita yang meremehkan dosa tersebut dengan tidak langsung bertaubat kepada Allah. Padahal Allah perintahkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju kepada magfirah Rabb kalian, artinya memohon ampun kepada Allah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu, yang dimana Allah lah pemilik surga, yang luas surga itu seluas langit dan bumi. Itu diperuntukkan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan siapa orang-orang yang disebut orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa? Kemudian Allah memberikan ciri orang yang bertakwa. Di antaranya pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka orang-orang yang gemar berinfak. Mereka tidak perlu menunggu ketika mereka dalam keadaan lapang baru mereka mau berinfak. Baik dalam keadaan lapang maupun sedang dalam keadaan sempit, maka mereka mengusahakan untuk selalu membantu orang lain. Menginfakkan hartanya di jalan Allah. Melepaskan kesulitan saudara-saudaranya sesama muslim. Karena orang-orang ini yakin bahwa kalau ia menolong sesama, maka ia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Man yassara 'ala mu'sir, yassarahullahu lahu fid dunya wal akhirah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan mudahkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi auni 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi." Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut dia peduli kepada sesama, dia selalu menolong saudaranya ketika dalam kesulitan. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, yang mampu menahan amarahnya. Dia mampu untuk menahan amarahnya yang meskipun saat itu dia punya hak untuk marah. Suatu waktu Nabi SAW sedang berjalan di tengah pasar bersama beberapa para sahabat. Lalu kemudian ada seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW meminta bantuan karena dia belum makan beberapa hari. Maka ketika itu tepat Rasul SAW berdiri di depan tokonya seorang Yahudi yang bernama Zaid bin Shan'a. Melihat Zaid bin Shan'a, dia jualan kurma. Diberilah beberapa ikat kurma. Akan tetapi pembeliannya dengan cara hutang. Nabi berhutang kepada Zaid bin Shan'a dengan tempo 1 bulan, dan kurma itu diberikan kepada orang yang membutuhkan tersebut. Kemudian beberapa hari ke depan, belum juga jatuh tempo, maka seorang Yahudi ini mendatangi Nabi SAW. Langsung tiba-tiba dia memegang baju beliau SAW, ataupun dia memegang kerah baju Nabi SAW dengan mencekik Nabi SAW. Ya Muhammad, iqdi dainak, wahai Muhammad, bayarlah hutangmu. Kata Nabi SAW, bukankah kesepakatannya masih 2 minggu lagi? Maka seorang Yahudi itu mengatakan, iya, tapi saya mau hutangmu kau bayar hari ini. Dicekik oleh seorang Yahudi. Melihat kejadian itu, saat itu Nabi SAW sedang berada di satu majlis bersama beberapa para sahabat, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umar bin Khattab sempat marah, sempat memaki-maki orang ini. Wailak, celaka kamu. Ya Rasulullah, adzinni, izinkan aku untuk melepaskan pedangku ini dari sarungku. Tapi kata Nabi SAW, la, ya Umar, tidak. Tahan emosimu ya Umar.
Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Umar untuk mengambil beberapa ikat kurma dari Baitul Mal. Yang tadinya hutangnya hanya 10 ikat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bayar 20 ikat. Yang 10 ikat itu untuk membayar hutangnya, dan yang 10 ikat karena perlakuan Umar yang buruk terhadap seorang Yahudi ini. Saat itu Nabi sebenarnya punya hak untuk marah. Diperlakukan seperti itu seorang Nabiullah, seorang Rasul utusan Allah. Mungkin kalau kita langsung ketika diajak berantem langsung berantem kan? Tapi tidak dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Umar bin Khattab dengan muka masih menggerutu ditemani oleh seorang Yahudi ini untuk mengambil beberapa ikat kurma yang ada di Baitul Mal. Nah, ketika di jalan, maka seorang Yahudi ini kemudian memberhentikan Umar bin Khattab. Ya Umar, tahu tidak? Apa yang dikatakan oleh Muhammad itu benar. Bahwa hutang Muhammad jatuh temponya masih sekitar 2 minggu lagi. Tapi aku ingin menyaksikan tanda-tanda kenubuahan dia. Apakah ketika aku pancing dia agar supaya dia marah, dia akan meluapkan amarahnya? Ternyata tidak. Oleh karena itu fashhad, saksikanlah bahwa aku mengikuti agamanya Muhammad. Subhanallah. Ya. Jadi terkadang jamaah sekalian rahimakumullah, kita mengorbankan sesuatu yang mungkin itu bagian daripada kehormatan kita, untuk menahan diri kita agar supaya tidak meluapkan amarah yang itu mungkin hak kita. Akan tetapi ketika kita bisa menahan diri kita untuk tidak meluapkan amarah kita, bisa jadi di balik itu ada hikmah yang bisa kita dapatkan yang begitu besar. Coba ketika tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah, orang Yahudi ini tidak akan simpati lagi terhadap Islam. Coba ketika tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada Umar untuk memenggal kepalanya, maka tidak ada lagi tauladan bagi seorang Nabiullah, seorang Rasul utusan Allah yang baik, yang bisa membuat orang-orang yang tadinya tidak suka dengan Islam menjadi suka dengan Islam. Jadi terkadang dakwah itu bisa dengan akhlak kita. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwa alaikum bidakwati ilallah wa antum shamitun. Wajib bagi kalian untuk berdakwah, mengajak orang-orang untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala wa antum shamitun, dalam keadaan diam. Maka orang-orang yang benar apa yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala ini bingung. Bagaimana cara kita berdakwah namun kita diam? Maka dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, cara berdakwah dengan diam itu adalah dengan cara bi akhlaqikum, dengan akhlak kalian. Inilah buah daripada orang yang bisa menahan amarahnya. Dia bisa bersabar untuk tidak marah. Dan berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah beliau selalu disakiti oleh mereka yang tidak suka dengan dakwahnya. Ketika beliau alaihi salatu wasallam ke Taif, beliau dilempari oleh anak-anak kecil, oleh budak-budaknya penduduk Taif. Beliau dikatakan sebagai seorang yang gila, tukang sihir dan lain-lain sebagainya. Sampai tumit beliau itu berdarah. Ketika beliau alaihi salatu wasallam didatangi oleh Jibril alaihi salatu wasallam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebebasan kepada Rasulullah
memerintahkan malaikat penjaga gunung. Barangkali Rasulullah berkehendak untuk menjatuhkan gunung tersebut kepada penduduk Taif. Sudah dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak. Bahkan beliau alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir liqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaum ini karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dan Rasulullah berharap agar supaya bisa jadi mereka tidak mau menerima dakwah Islam, akan tetapi anak keturunannya mereka akan menjadi pembela-pembela Islam. Dan kita tahu, masya Allah, penduduk Taif sekarang begitu luar biasa. Bahkan saya diceritakan sedikit oleh kawan yang sedang kuliah di Universitas Taif. Masya Allah, di sana ulamanya begitu luar biasa. Mereka di antara pejuang-pejuang yang dulu pernah membela dan membantu Rasulullah SAW saat Fathu Mekah. Ya, itulah jamaah rahimakumullah. Ya, itulah hikmah daripada kita bisa menahan amarah kita. Jangan marah. Ya, bersabar terlebih dahulu. Walakal jannah. Allah akan memberikan surga kepada kita. Ya. Taib. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Ya. Orang yang mampu meredam amarahnya, dia akan mendapatkan beberapa keutamaan. Keutamaan orang yang mampu meredam amarahnya. Di antaranya bahwa sikap menahan amarah itu merupakan sebab memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Ada satu hadis yang selaras dengan hadis yang sedang kita bahas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Syu'abul Iman. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. La tukthir alayya." Tunjukkan kepadaku amalan yang apabila aku kerjakan, maka amalan itu bisa memasukkanku ke dalam surga. Tapi jangan banyak-banyak ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab, jangan marah. Apalagi terkadang ada di antara kita yang marah kok dengan istri kita, marah dengan anak-anak kita. Sehingga terkadang amarah tersebut merugikan anak-anak dan pasangan kita. Saking seringnya anak kita dimarahi, dibentak, dengan nada yang setiap harinya keras, maka akan menjadikan mental anak kita semakin terbelakang. Yang namanya anak kecil jamaah, ketika mereka melakukan satu kesalahan, tetap mereka itu tidak akan berani dengan orang tuanya. Entah
kita sikapi anak kita ini dengan perlakuan yang begitu kasar, tetap saja yang namanya anak, dia pasti akan mengulangi kesalahan tersebut. Tapi kalau sampai setiap anak kita melakukan satu kesalahan, kita bentak dia, kita tunjukkan amarah kita di hadapan dia setiap waktu, maka itu tidak akan bisa mendidik anak kita menjadi anak yang nantinya memiliki perangai yang lembut. Jadi mereka itu masih anak-anak. Tetap mereka itu akan takut dengan kita. Apa enggak sayang kalau setiap waktunya kita amarahi anak kita seperti itu dengan nada keras? Tidak. Coba ajari anak kita dengan kelembutan. Apa yang dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala. Dia seorang sahabat yang dititipkan ibunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak usia dini. Usianya masih di bawah 10 tahun. Dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan agar supaya Anas bin Malik ini bisa membantu apa yang dibutuhkan oleh Nabi SAW. Bagaimana akhlak Nabi SAW kepada beliau, sampai beliau menuturkan bahwa tidak pernah Rasul SAW ketika menegur kesalahan yang dilakukan oleh dirinya, jangankan teguran yang keras, kalimat jangan itu saja tidak pernah diucapkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Pada suatu waktu Anas, karena memang dia masih anak-anak, dia sedang bermain-main dengan kawan-kawannya. Rasul butuh sesuatu, datang dihampiri Anas. Mungkin kalau kita di anak main terus, pulang ngelayap. Tapi tidak dengan Nabi SAW. Dia datang kepada Anas, kemudian Nabi minta tolong sesuatu agar dikerjakan oleh Anas. Dan Nabi tidak membubarkan permainan anak-anak tersebut. Jadi beliau menunggu di tempat itu. Harapannya agar supaya ketika Anas ini sedang pergi menyelesaikan kebutuhannya Nabi SAW, kawan-kawan yang lainnya tidak bubar. Nabi tungguin di situ sampai pekerjaan Anas selesai dan Anas kembali lagi ke tempat dia bermain dan ditinggal lagi oleh Nabi SAW. Saking sebegitunya menjaga perasaan anak-anak. Luar biasa akhlak baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi mendidik anak-anak tidak dengan cara kekerasan, tidak selalu dengan cara marah dan emosional, tapi mendidik anak-anak kita itu dengan cara kelembutan. Pasti anak itu akan mengulangi setiap apa yang pernah mungkin dia lakukan, dia akan mengulangi kesalahan itu terus. Sehingga daripada kita marah kemudian kita memaki-maki dia, akan lebih baik kita bersabar. Sekali lagi bahwa marah itu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Begitu. Kemudian keutamaan yang kedua, seseorang yang menahan amarah ini dapat menjauhkan murka Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah kalau orang yang suka marah itu, orang-orang seperti ini akan dekat dengan murka Allah. Allah tidak suka dengan orang yang pemarah.
Allah nggak suka dengan orang yang kasar. Ya. Ada satu riwayat yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ia pernah berkata, "Madza yuba'idni min ghadbillahi azza wa jalla?" Dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal apa yang dapat menjauhkanku dari murka Allah azza wa jalla?" Maka kata Rasulullah, "La taqdab." Jangan marah. Selama kita tidak marah, maka kita tidak dekat dengan murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita suka marah, maka amarah tersebut bisa mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Taib. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, keutamaan dari orang yang mampu menahan amarah, maka ia akan mendapatkan balasan berupa diperkenankannya untuk memilih bidadari di surga. Kalau kita memilih jodoh di dunia kan sulit. Pengennya sih yang sempurna, tapi terkadang kita nggak ngukur siapa diri kita. Maunya yang hafidhah, tapi kitanya nggak bisa baca Quran. Apa kita mau posisi kita saja menjadi imam di depan, tapi makmum kita yang membaca Al-Fatihah sama surat ketika sholat? Kan tidak, ya? Kita sulit ketika kita ingin memilih pasangan di dunia. Banyak sekali faktor-faktor yang terkadang kita dengan yang kita sukai sudah cocok, tapi ternyata orang tuanya nggak cocok. Terkadang orang tuanya sudah cocok dengan kita, anaknya nggak mau, katanya kita terlalu tua. Ya. Terkadang ya, orang tuanya cocok dengan kita, anaknya ngebet banget sama kita, kita ya yang nggak mau, katanya kurang cocok kalau diajak buat kondangan. Ya. Jadi sulit sekali. Ya. Terkadang sulit. Kalau memang bukan jodohnya sulit. Untuk memilih wanita atau pasangan yang kita inginkan, yang sempurna, pengennya rambutnya hitam, panjang, tinggi, putih, matanya belok, ya. Kemudian lehernya panjang, nggak gemuk, proporsional, ya. Bisa masak, bisa ngaji, ya. Pokoknya pengennya yang sempurna lah. Ketika didatakan ini agak pendek sedikit, saya maunya 170. Enggak, ini ada 169, dikit lagi gitu. Enggak mau, pengennya 170. Ada saja yang kurang. Kan emang di dunia enggak ada yang sempurna. Ya. Tapi ketika kita nanti di akhirat, ada satu amalan, kalau kita mampu untuk menahan amarah kita, karena amarah itu salah satu daripada sifat yang dzamimah, yang buruk, yang terkadang muncul pada seseorang, dan dia mampu untuk menahan amarahnya, maka orang yang seperti ini nanti di akhirat dia akan diperkenankan untuk memilih bidadari di surga sesuai kriteria yang dia inginkan. Meskipun semua bidadari di surga sempurna, tapi dia diperkenankan untuk memilihnya. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Man kadhama ghaidan wa huwa yaqdiru ala an yunaffidahu." Barang siapa yang mampu menahan puncak amarahnya, benar-benar amarahnya itu sudah diubun-ubun, tapi dia mampu menahannya,
sedangkan ia dapat melampiaskannya, yaqdir ala an yunafidahu, maka da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya. Kita akan diistimewakan jamaah. Kita akan dihadapkan di hadapan semua makhluk Allah. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yukhayyirahu fi ayyil huri syaa. Hingga kita dipersilahkan untuk memilih bidadari mana saja yang kita kehendaki. Ya. Jadi kalau antum ditolak sama akhwat yang antum sukai di dunia, nggak perlu marah. Antum bisa menahan amarah. Ya. Antum nanti akan jadi rebutan bidadari di akhirat. Kalau antum soleh, kalau kita soleh, kita masuk surga. Ya. Gak perlu amarah. Kita luapkan. Sampai datangi dukun. Minta jampi-jampi. Ada jaran goyang, semar mesem. Dan yang lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Agar dia mau dengan kita. Atau kalau dia gak mau, gak jadi sama kita, biar gak jadi juga sama orang lain dengan jalan pintas yang diharamkan di dalam syariat. Tidak perlu seperti itu. Nah, ini dampak dari kita tidak bisa mengontrol amarah kita. Karena di antara orang yang tidak, kerugian orang yang tidak bisa mengontrol amarahnya, salah satu sebabnya dia akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya. Tayyib. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ya. Poin yang berikutnya tentang pengertian jangan marah. Kalimat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini memiliki dua makna. Makna yang pertama artinya adalah hindari sebab-sebab yang dapat menimbulkan amarah. Ya. Jadi kalimat jangan marah itu bukan berarti ketika ada orang yang sedang marah kemudian kita nasihati jangan marah. Wow, itu kita bisa ditimbuk sama orang itu. Gimana saya nggak marah? Orang dia sudah begini sama saya, nggak begitu. Padahal orang itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tenang. Ya Rasulullah, ya, nasihati aku. Tenang kan? Nggak sedang ngomel-ngomel, nggak sedang marah-marah. Nabi katakan jangan marah. Artinya kalimat Nabi jangan marah ini bisa bermakna hindari sebab-sebab yang dapat menimbulkan amarah. Apa saja sebabnya? Ya. Sebab-sebab yang dapat menghindarkan seseorang dari amarahnya, pertama adalah punya sifat dermawan, tidak pelit. Orang kalau sudah pelit, ada orang yang minta tolong, ada orang yang minta bantuan, dia pasti akan marah. Coba bandingkan dengan orang yang dermawan. Orang datang, saya minta tolong dong, pasti dia akan bersikap dengan baik. Oh iya, maaf akhi, meskipun dia tidak bisa membantu, paling tidak dia akan bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Untuk kali ini maaf saya tidak bisa membantu. Tapi biasanya dia mudah sekali untuk membantu orang lain. Itu. Ya. Jadi kalau kita punya sifat dermawan, maka ini bisa menghalangi kita ya, dari sifat amarah. Begitu. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Mathalul bakhil wal munfiq
Perumpamaan orang yang bakhil dengan orang yang suka berinfak. Kamathali rajulaini 'alaihima jubbatan min hadid. Itu seperti perumpamaan orang yang masing-masing mengenakan baju jubah yang terbuat dari besi. Min thadyihima ila taraqihima, yang hanya menutupi dada hingga tulang selangkang keduanya. Fa amal munfik, adapun orang yang suka berinfak, fala yunfik illa sabaqat aw waffarat ala jildihi. Tidaklah ia berinfak melainkan bajunya akan melonggar atau menjauh dari kulitnya, hingga akhirnya menutupi seluruh badannya dan jejak kakinya. Hatta tukhfi badanahu wa ta'fu atharahu. Wa ammal bakhil, adapun orang yang bakhil, fala yuridu an yunfiqa syai'an. Dia enggak mau menginfakkan sedikit pun, illa laziqat kulla halqatin makanaha. Setiap kali dia tidak mau berinfak dengan sesuatu apapun, baju besinya akan semakin menyempitkannya. Fa wa yuwassi'uha wa la tattasi'. Ketika ia mencoba untuk melonggarkannya, namun itu tidak bisa. Artinya begini, ya. Jadi ini kinayah, ya. Ini kinayah dari Nabi SAW. Maksud gini, orang yang dermawan, yang suka berinfak, maka dadanya itu akan semakin lapang, ya. Dan tidak mudah marah. Dadanya itu isinya hatinya itu akan semakin kuat dalam menghadapi permasalahan. Berbeda dengan orang yang pelit. Diperumpamakan oleh Nabi SAW seakan-akan ketika dia tidak mau berinfak, maka baju besinya itu akan selalu menyempitkannya. Segala sesuatu diperhitungkan, segala sesuatu dipertimbangkan, sehingga akhirnya semua itu bisa memicu kemarahannya. Ada orang yang minta tolong kepadanya, bukannya ente kemarin udah saya tolong, udah minta tolong kemarin gak ngucapin terima kasih, udah gitu kemarin anak aneh mau bonceng sepeda anak ente dilarang, terus tuh dicari kesalahannya. Udah gitu istri ente kemarin ngomongin istri aneh, udah begitu kemarin istri ente buang sesuatu di depan rumah aneh, udah terus, ya, menjadikan dia semakin meluap amarahnya. Maka dengan sifat dermawan, ya, itu akan melonggarkan dada kita, hati kita, sehingga sehingga kita tidak akan mudah marah. Seperti itu. Ini perumpamaan yang diumpamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi begitu. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, ya, sebab yang dapat menjauhkan kita dari amarah adalah sikap tawadhu, rendah hati. Ya. Karena kalau ada orang yang sombong, itu akan mempercepat amarahnya. Ya. Akan mempercepat amarahnya. Ya. Tapi kalau orang tawadhu itu adalah seseorang yang dia melihat orang lain itu merasa lebih baik dari dirinya. Rendah hati. Sehingga tidak bersikap semena-mena kepada orang lain. Insyaallah kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya, ya. Masih di pembahasan hadis yang ke-16. Masih banyak sekali yang akan kita bahas insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita pelajari itu bisa memberikan manfaat bagi kita. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada yang ditanyakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.